Allahumma ya hayyu ya qayyum bisirrikum fayakun amir nahdatal watani diniyatal islamiyata ala mazhabi ahli sunnati wal jama'ati ila yaumiddin. Jadi menjaga ajaran Islam ahlus sunnah wal jamaah. Tidak panjang Al-Maghfurlah Maulana Syekh menguraikan apa-apa yang kita perlu jaga. Karena dalam mazhabi ahli sunnati wal jama'ati ila yaumiddin itu sudah tercakup. Mazhabi ahli sunnati wal jamaah itu mencakup baik prinsip-prinsip akidah, kemudian juga prinsip-prinsip ritual ibadah, serta juga nilai-nilai di dalam kita bermuamalah, bermasyarakat, dan bahkan berbangsa dan bernegara. Itu yang pertama yang kita diminta untuk menjaga. Lalu yang kedua, selain kita diminta untuk menjaga supaya tidak hilang, maka kita diminta untuk wa'ayid. Wa'ayid itu artinya mengokohkan. Perbuatan mengokohkan itu lebih dari sekedar menjaga. Kalau menjaga, ibaratnya kita ada di dalam rumah misalnya, ya cukup hanya dengan memastikan pintu dan jendela tertutup. Tidak ada maling yang masuk misalnya. Tapi mengokohkan tidak cukup. Kita harus selalu memeriksa. Kita tekan-tekan kaki kita di rumah itu untuk melihat mungkin ada bagian fondasi yang sudah kurang kuat. Kita tengok ke atas, mungkin ada genteng yang bocor, perlu segera kita ganti. Kita pegang-pegang tiangnya, baik tiang soko maupun tiang penunjang, tiang inti maupun tiang penunjang, untuk melihat apakah memang masih kokoh. Selain tentu pintu dan jendela, bahkan kita tengok pagar kita juga. Dan memastikan agar keseluruhan ekosistem perjuangan itu semakin kokoh. Yang kedua ini wa'ayid, itu membutuhkan banyak hal bapak-bapak, saudara-saudara. Kalau wahfaz, itu asas utamanya adalah memahami, faham. Karena kita tidak mungkin menjaga sesuatu kalau kita tidak paham apa yang kita jaga. Karena itu wajib bagi seluruh keluarga besar NWDI dan utamanya para pengurus organisasi, kullun ala mustawahu wa maqamihi, sesuai dengan masing-masing tingkatannya, untuk memahami betul tentang apa yang mesti kita jaga dalam nilai-nilai perjuangan itu. Misalnya pengurus besar, dia tahu hal-hal yang strategis yang harus dia pastikan supaya organisasi ini bisa terjaga. Eksistensinya itu tidak terancam, baik dari dalam juga dari luar. Maka dia harus berpikir keras, merumuskan apa yang harus dia lakukan. Dewan pakar juga dia harus terus melihat apa implementasi dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Ya. Dalam konteks misalnya NWDI ini supaya terjaga eksistensinya, bagaimana dia menyikapi isu-isu, bagaimana dia melihat isu-isu nasional, isu-isu daerah, isu-isu kemanusiaan, apa yang harus kita sikapi. Dewan Mustasyar juga harus paham apa-apa isu keagamaan yang menjadi perhatian umat. Bagaimana pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap an-nawazil misalnya, hal-hal baru yang terjadi di tengah masyarakat yang tidak boleh didiamkan. Harus ada ru'yun dini, pandangan keagamaan, atau bahkan fatwa untuk warga NWDI misalnya. Itu di dalam konteks menjaga. Perlu kefahaman. Tidak mungkin kita menjaga sesuatu yang kita tidak pahami. Kita tidak mungkin, jangan-jangan kita yang dijaga. Maka dalam doa yang pertama ini implementasinya adalah seluruh tatanan organisasi harus betul-betul memahami pentingnya menjaga eksistensi organisasi. Juga pentingnya memahami apa nilai-nilai yang perlu dijaga, lalu wujudnya itu seperti apa di dalam masing-masing lingkup. Badan otonom, non-otonom, terjemahkan nilai-nilai NWDI itu. Di Mustasyar, di
dewan pakar, dan di wilayah-wilayah juga, ya tentu masing-masing ada tantangannya. Maka jaga. Nah yang kedua, ya, mengokohkan itu tidak cukup hanya dengan memahami, tapi harus mampu membangun komitmen bersama-sama. Karena tugas untuk mengokohkan itu tidak mungkin bisa wujud hasil terjadi kalau tidak ada kesamaan komitmen. Kalau tidak ada kesetiaan dalam berjuang. Kesetiaan itu yang membangun kekuatan. Jadi doa yang kedua itu wa'ayid, itu butuh komitmen. Lalu yang ketiga wansur, ya. Menjaga, mengokohkan, lalu menyebarkan. Kata menyebarkan ini bapak-bapak dan saudara-saudara juga membutuhkan kualifikasi, kompetensi yang beda juga dengan wahfaz wa'ayid. Kalau wahfaz wa'ayid itu kita relatif, ya, lebih banyak bicara internal kita. Sama-sama paham dalam satu rumah, ibaratnya perjuangan ini adalah satu rumah, kita ahlul bait ini satu rumah yang tinggal, itu kita membangun kesepahaman mana seperti apa, bagaimana, lalu kita setia bersama-sama untuk mengokohkan, menjaga. Maka kalau wansur itu kita keluar. Nah, begitu kita keluar, maka tidak tercukupkanlah dengan apa yang kita miliki sendiri. Di situ kita membutuhkan dukungan dari siapapun yang mau membantu kita. Dari siapapun, dari pihak manapun. Selama dia menghormati, selama dia mau bersama-sama, ya, ikut, ada ihtiram, ada mubadalah di situ, maka kita bersama. Dan itu juga yang dicontohkan oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh, ya, ketika beliau berjuang dulu. Al-Maghfurlah adalah orang yang termasuk paling awal dari para tokoh agama yang menunjukkan sikap inklusif dan simpatik.